Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dwi Margaretna. Kali ini kita akan belajar untuk materi IPA di semester 2 untuk kelas 8, yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar bersama, jangan lupa kita berdoa dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekanan pada zat terbagi menjadi tiga, ada tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Kita mulai dari tekanan pada zat padat. Pada gambar berikut, ada balok kayu yang paku A dan paku B. Jika kita perhatikan, apa perbedaan antara paku A dan paku B? Ya, tepat sekali. Jika paku A, bagian bawahnya adalah tumpul, sedangkan pada paku B, bagian bawahnya adalah runcing. Setelah paku B menerima gaya F, apa yang terjadi? Jika paku B kita tekan, kita berikan gaya ke bawah sebesar 1000 Newton, maka karena permukaan ujung dari paku B ini runcing, maka paku B akan tertanam ke balok kayu yang lebih dalam. Sedangkan pada paku A, jika kita berikan gaya, misalkan kita menekan paku A itu gayanya sama dengan paku P, yaitu 1000 Newton, maka paku A ini tidak dapat menancapkan ke balok kayu yang lebih dalam. Jelaskan mengapa demikian. Jadi pada paku A permukaannya itu kan lebih luas daripada paku B, maka pada paku A ini akan menerima tekanan yang lebih kecil daripada paku B. Paku B itu permukaannya lebih runcing, sehingga pada paku B menerima tekanan yang lebih besar. Kesimpulannya, semakin besar luas permukaan benda, maka tekanannya semakin kecil. Sedangkan semakin kecil luas permukaan benda, tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Jadi, konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Kita bisa menuliskan dengan rumus P sama dengan F dibagi A, di mana P itu adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi atau satuan lainnya adalah Pascal atau PA. Sedangkan F itu adalah gaya satuan Newton dan A adalah luas bidang satuan meter persegi. Yang kedua adalah tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatik. Kalau kita perhatikan, saat kita berenang di kolam renang, telinga kita baik-baik saja. Tetapi beda lagi, kalau penyelam menyelam di dasar lautan, telinganya akan semakin sakit karena tekanan dari air di laut itu. Jadi, semakin ke dalam, semakin banyak air yang berada di atas permukaan tubuhnya, sehingga semakin besar juga tekanan yang dialaminya. Untuk rumus tekanan hidrostatis, pH untuk tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho ini adalah massa jenis zat cair satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi satuan meter per sekon persegi, dan H adalah kedalaman yang diukur dari permukaan air satuan meter. Contoh soal, jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon persegi, berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan? Diketahui kedalaman ikan itu adalah H sama dengan 140 cm dikurangi 60 cm. Hasilnya adalah 80 cm atau sama dengan 0,8 meter. Kemudian Rho atau massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik.
Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon persegi. Ditanya adalah tekanan hidrostatis atau pH. Maka jawabannya adalah pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho-nya 1000, G-nya 10 dan H-nya 0,8. Maka tekanan hidrostatiknya adalah 8000 Newton per meter persegi. Berikutnya kita akan membahas hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda dicelupkan pada zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Untuk menghitung tekanan Archimedes, maka digunakan rumus Fa atau tekanan Archimedes sama dengan Rho atau massa jenis zat cair dikali G percepatan gravitasi dikali dengan V atau volume zat cair yang dipindahkan. Keadaan benda di dalam zat cair ada 3 macam, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Benda yang terapung jika gaya apungnya itu lebih besar daripada berat dari zat cair, atau massa jenis bendanya itu lebih kecil dari massa jenis zat cair. Sedangkan benda yang melayang jika gaya apung sama dengan berat bendanya, atau massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Kemudian benda yang tenggelam jika gaya apungnya lebih kecil dari berat jenis zat cair, atau massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis zat cair. Berikutnya adalah hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan tekanan yang diberikan pada zat cair dalam wadah tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari penerapan hukum Pascal pada pompa hidrolik, di mana tekanan pada penampang yang satu sama dengan tekanan pada penampang yang kedua. Sehingga kita dapatkan secara matematis persamaan pada dongkrak hidrolik sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 itu adalah gaya yang diberikan oleh penampang 1 dengan satuan Newton, F2 adalah gaya yang diberikan oleh penampang 2 satuan Newton, A1 adalah luas permukaan penampang 1 satuan meter persegi, dan A2 adalah luas penampang permukaan 2 dengan satuan meter persegi. Contoh soal sebagai berikut. Mesin hidrolik pengangkat mobil pada gambar di bawah ini memiliki pengisap masing-masing dengan luas A1-nya 5 cm persegi dan A2 2000 cm persegi. Berat mobil yang akan diangkat adalah 25.000 Newton. Berapa besar gaya F1 yang harus diberikan pada pengisap kecil? Maka penyelesaiannya adalah diketahui luas penampang 1 adalah 5 cm persegi, A2 2000 cm persegi, kemudian gaya pada penampang kedua F2 adalah 25.000 Newton. Ditanyakan adalah gaya pada penampang 1 atau F1. Maka jawab, masukkan rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sehingga kita dapatkan F1 sama dengan A1 per A2 dikali F2. Sehingga F1 sama dengan A1-nya adalah 5 dibagi A2-nya 2000 dikali F2-nya adalah 25.000. Sehingga setelah kita hitung F1 hasilnya adalah sebesar 62,5 Newton. Yang ketiga adalah tekanan gas. Pada gambar berikut ini ada 2 balon. Yang A kondisi balon karet pada Erlenmeyer yang berisi air dingin, dan yang B adalah kondisi balon karet pada Erlenmeyer yang berisi air panas. Bagaimanakah tekanan udara yang terjadi pada Erlenmeyer yang ditutup dengan balon karet? Ketika air dalam Erlenmeyer ditutup dengan balon karet,
kemudian dipanaskan akan membuat balon karet mengembang. Hal ini terjadi karena partikel gas dalam Erlenmeyer menerima kalor dari pemanasan. Ketika balon karet yang sudah mengembang ini kita tutupkan ke tabung yang A berisi air dingin, maka balon karet yang tadinya mengembang akan terjadi penyusutan. Penyusutan ini menyebabkan tekanan gas dalam Erlenmeyer semakin rendah dari tekanan gas di luar. Akibatnya, balon karet masuk ke dalam Erlenmeyer karena tekanan gas dari luar. Pernahkah kamu melihat balon udara? Ternyata, prinsip tekanan gas dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Balon udara, seperti pada gambar, dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Massa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon. Seorang pilot mengontrol temperatur udara dalam balon dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah lubang balon. Demikian tadi untuk materi, tekanan, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.